Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, kita mulai pengajian kita malam hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Untuk penulis buku ini Kiai Soleh Darat, lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita sudah sampai kepada ayat yang membicarakan perumpamaan orang munafik dengan dua perumpamaan yang sudah kita sebutkan. Sekarang bagaimana keadaannya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Mongko tatkala ning rungu mukhatab ing hale munafikin kaya kang wis kasebut ing ngarep, maka ketika mukhatab artinya orang yang diajak berbicara oleh Allah dengan Al-Quran itu sudah mendengarkan keadaan munafik yang sudah sebagaimana telah disebutkan di depan, maka seakan-akan mereka itu bertanya, ya Rabbi ya Sayyidi, kados pundi tingkai nalikane wonten wa'ad wa barq. Moko nuli ngendika Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya, wahai Tuhanku, wahai junjunganku, bagaimana keadaan orang-orang munafik itu ketika ketika mendengarkan kilat ya, ra'd wa ba'd ya, ketika mendengarkan ra'dun itu geledek, barq itu kilat ya, mendengarkan geledek dan kilat itu. Maka Allah menjawab dengan ayat yang berikutnya, yaitu yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa Allah la dhahaba bisamihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Parek apa kilat iku nyamber ing peningale munafik kabeh. Jadi hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan orang-orang munafik semua. Semongso-mongso ana wektu ingkang madangi apa kilat ing wong iku kabeh madangi ing dalem dalane kang den ambah. Mongko iya padha lumaku munafik kabeh ing dalem iku dalan kang padhang. Jadi sewaktu kilat itu menerangi jalan yang dilewati oleh orang-orang munafik itu, maka mereka berjalan. Ketika ada kilat, lalu berjalan. Karena terang ya. Lan tatkalane metengaken apa kilat ing atase munafik kabeh mongko padha mandeg munafik kabeh ing dalem dedalane. Nah, sebaliknya ketika kilatnya itu tidak ada, ketika kilatnya tidak bersinar, maka lalu mereka orang munafik itu berhenti di jalan. Lan lamun kersa sapa Allah mongko yakti ngilangaken Allah Subhanahu wa ta'ala ing pangrungune munafikin kabeh lan paningale kabeh. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa saja itu menghilangkan pendengaran orang-orang munafik dan penglihatan mereka. Jadi ini diumpamakan kilat bersinar, mereka berjalan. Kalau kilatnya tidak bersinar, mereka berhenti. Padahal kalau Allah menghendaki ya bisa saja itu tidak usah diberi kilat, tidak usah diberi terang ya, tidak usah diberi pendengaran.
Setuhune Allah Subhanahu wa taala zat ingkang nguasani ing ngatasi saben-saben suwiji mungkin. Ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa atas segala sesuatu yang mungkin. Ya ini artine setuhune hale munafikin kabeh samar baene padha anyumpeli kupinge atine ya. Artinya adalah bahwa orang-orang munafik itu semua, ini kata-kata ini saya sebenarnya tidak paham betul. Sin, mim, ro, ba, ha, nun, ya. Mungkin maksudnya adalah karena takut ya, karena takut ya, samar baine atau samar bahayane ya, mungkin begitu, karena takut akan bahayanya kilat, maka mereka menutupi telinga hati mereka. Krana arah ojo kasih ngrungokaken Quran, mongko dadi parek apa kilat Quran lan iya iku hojahe Quran lan pituture Quran parek anyamber ing akale munafikin lan pangertine munafikin kabeh. Karena kalau kilat itu dekat dengan kalau dekat dengan mereka, maksudnya adalah hujahnya Al-Quran, argumen. Kalau argumen Al-Quran itu sampai menyambar akal mereka, dalam pengertian sampai mengenai akal mereka dan pengertian mereka, maka orang-orang munafik itu pasti akan mengerti maksudnya. Ya, jadi daripada nanti kalau mengerti lalu terpengaruh oleh hujahnya Al-Quran, lalu sebaiknya mereka menutupi saja hati mereka. Pituturkan manfaat dunia akhirat kaya takwa lan iman bil kitab war rusul. Ya, padahal petunjuknya itu atau nasihat-nasihat Al-Quran itu adalah nasihat yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Seperti takwa, iman dengan kitab, iman dengan rusul. Itu mereka bukannya tidak memahami, tapi di sini dikatakan tidak mau mendengar. Mongko dadi ana kelakuane munafikin kabeh nalikane ngrungokaken utawa nalikane maca Quran semongso-mongso ana ayat ingkang cocok hawa nafsune mongko iya den imanaken lan den lakoni. Nah, ini tingkah lakunya atau sikapnya orang munafik itu semua ketika mendengarkan atau ketika membaca Quran itu milih-milih yang cocok dengan hawa nafsunya, maka ya dipercayai dan dilaksanakan. Kaya ayat ghanimah utawa utawa ayat wenang lanang rabi papat. Nah, contohnya yang dipilih-pilih itu yaitu ayat ghanimah, bahwa orang boleh mengambil ghanimah ya, mengambil harta rampasan perang. Atau ya kalau ghanimah itu yang dihasilkan dengan perang, kalau itu yang ditinggalkan pergi oleh musuh. Atau ayat yang mengatakan bahwa laki-laki boleh menikah sampai 4. Nah itu karena cocok lalu diterima, lalu dilaksanakan. Itu ciri orang munafik. Lan nalikane ngrungu Quran utawa maca Quran ing ayat ingkang ora cocok ing hawa nafsune, kaya fardu zakat lan kaya takwa Allah lan iman kitabullah lan Rasulullah lan salat siam lan endi-endi barang kang abot ing ngatasi nafsu mongko padha mengo kandhek ora pisan-pisan condong atine marang iman. Nah, ini saya potong aja di sini ya karena terlalu panjang. Tapi sebaliknya kalau membaca dari Al-Quran itu ayat yang tidak cocok dengan hawa nafsunya, misalnya kewajiban membayar zakat, takwa, iman kepada Allah dan Rasul-Nya, sholat, puasa, dan hal-hal lain yang berat hatinya, berat dirinya itu untuk melakukan, maka mereka itu berpaling dan berhenti, tidak mau condong hatinya untuk mempercayainya. Ora pisan-pisan condong atine, ora pisan-pisan condong atine marang iman ing barang kang ora cocok nafsune, kaya barang kang wis kasebut ing dalam takrire tasbih murakkab
ngarep. Jadi hatinya tidak mau condong kepada mengimani apa yang tidak cocok dengan nafsunya sebagaimana yang telah disebutkan di dalam tasbih murakabat yang dijelaskan sebelumnya. Ya, jadi orang munafik itu tadi tidak mau mendengarkan keseluruhan Al-Quran. Jadi milih-milih saja yang cocok diambil, yang tidak. Lan lamun kersa Allah Subhanahu wa taala yakti angilangaken Allah ing peningali zahir kedue munafik kabeh kadidene oleh angilangaken Allah ing peningali batin kadue munafikin kabeh kaya ingkang wis kasebut ing ngarep. Kalau Allah menghendaki pasti Allah bisa menghilangkan semua daya lihat yang zahir sebagaimana daya lihat yang batin yang sudah disebutkan di atas. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka itu Mereka itu tuli, mereka itu bisu, buta, sehingga mereka tidak bisa kembali lagi ke keadaan yang sebelumnya. Tetapi ini Allah Subhanahu wa taala ora kersa ngilangaken krana arai ngampuni marang munafikin kabeh supaya nemponi akan orang arai nemponi marang munafikin kabeh supaya padha marenono saking kelakuane nifak. Tapi Allah tidak mau menghilangkan penglihatan dan pendengaran itu karena mau memberi tempo. Saya kira ini bacanya karena nun mim fa waw nun ya nemponi, saya kira memberi tempo kepada orang munafik semua agar mereka bisa berhenti dari kelakuannya nifak itu. Jadi kenapa Allah tidak menghukum sekarang menghilangkan penglihatannya, pendengarannya dan seterusnya? Karena supaya orang itu ada waktu untuk meninggalkan kemunafikannya. Krana Subhanahu wa taala paring paningal basor sama kalam marang kawulane iku supaya ginawi ningali Quran kalamullah lan ginawi ngrungokaken Quran lan ginawi maca Quran ingkang kelawan teman-teman. Karena Allah memberikan penglihatan atau basor, sama pendengaran, kalam, kemampuan berbicara kepada hambanya itu agar dipakai untuk melihat kalamullah, mendengarkannya dan membaca Quran secara bersungguh-sungguh. Moko nalikane ora padha syukur wong iku kelawan nikmate basor mongko hak lamun den ilangaken. Ya, jadi kalau kenikmatan penglihatan itu tidak mereka syukuri dengan memakainya secara benar, maka sesungguhnya ya sudah hak, sudah pantas saja kalau itu dihilangkan. Tetapi ini Allah Subhanahu wa taala raufum bil ibadi halimur rahim. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu raufum bil ibad, ya, maha menyayangi hamba-hambanya. Halim itu maha memang dalam bahasa Arab itu ada halim, ada hakim, ya. Kalau halim itu lebih ke menahan dari membalas itu, ya, atau menahan diri itu halim lebih ya. Dalam sebuah bait dikatakan ahlamuna tazinul jibala rozanatan. Kemampuan kami untuk tidak marah, menahan marah itu seperti gunung, ya, kokohnya seperti gunung. Ya. Halim tadi, ya, halim itu begitu. Lalu kalau hakim itu lebih melihat dari kebijaksanaan, ya, melihat ke depannya bagaimana. Rahim itu maha mengasihi. Kalau rauf itu pengertiannya mungkin lebih ke menyayangi, melindungi. Kalau rahim itu memberi kasih sayang untuk bisa berkembang. Mongko dadi ora kuwasa ngilangaken peninggal zahir, ya. Jadi karena sifat Allah yang seperti itu, Allah tidak menghilangkan penglihatan zahir. Anapun batin mongko ilang artine
Mongko ilang artine saben-saben munafikin lan musyrikin kang lan kafirin iku kabeh ora padha duweni peninggalan lan ora duweni pangrungu lan ora duweni pangucap balik sumumpuk fahum la yatakallamun. Tetapi kalau penglihatan batin ya itu memang hilang. Nah, kalau penglihatan lahir itu memang tetap ada, tapi penglihatan batin itu hilang. Artinya bahwa mereka itu tidak punya lagi kemampuan mendengar, melihat, mengucapkan, tapi mereka itu betul-betul itu tadi sumum bukmun umyun, ya, tuli, lalu tidak bisa bicara, bisu, lalu tidak bisa melihat. Jadi mereka tidak berbicara lagi. Mulane ora bisa ningali barang kang manfaat ing dalam awake saking perkara akhirat. Karena itu mereka tidak bisa melihat barang-barang yang bermanfaat, ya, yang berupa hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Balik ningali wong iku kabeh muhung perkara donya bloko. Ya, sebaliknya mereka itu hanya melihat barang-barang yang bersifat duniawiyah. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahu yang kelihatan saja dari kehidupan dunia ini, sedangkan dari akhirat mereka itu alpa atau lalai. Sekarang makna al-isyari. Makna isyari tadi mengisyaratkan apa ayat tadi? Setuhune isyarai iki ayat wus dihin ing dalam isyarai au kasoyibin. Ya, sesungguhnya isyarah dari ayat ini sudah tersebut lebih dahulu, yaitu pada isyarahnya perumpamaan au kasoyibin minas sama itu ya. Jadi perumpamaannya kan dua, seperti orang yang menyalakan api, lalu seperti orang yang kehujanan. Lan iyo iku isyarah halis salikin. Lan halil abidin semongso-mongso nemu nikmat enak wus cukup. Nah, jadi itu menggambarkan orang yang mengikuti jalan sufi atau orang yang beribadah, abid, yang ketika mendapatkan hal yang enak, waras cukup, sehat dan cukup, mongko iya lumaku marang ing Allah ala thoriqil mujahadah. Lalu mereka berjalan di atas jalan Allah yang berupa mujahadah. Lantat kalane nemu ora enak lan loro fikir moko ya mandek lan padha bingung. Nah, tapi sebaliknya kalau badannya sakit lalu tidak enak, fakir, maka lalu berhenti. Jadi ada orang itu yang menjalankan ibadah itu kalau sedang sehat, sedang mendapatkan kenikmatan, hidupnya cukup, lalu mau beribadah, mau mujahadah, mau berpuasa, mau sholat tahajud. Tapi kalau sakit lalu tidak lagi. Nah, ini seperti tadi itu, kilat datang, jalan, kalau kilatnya tidak bersinar, berhenti. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu isyarat ya, isyarat ayat tadi mengisyaratkan perjalanan orang yang sedang mengikuti jalan sufi. Lantat kalane wis rampung subhanahu wa ta'ala oleh amertelaaken sifate mukmin kamil lan muttaqin lan wis rampung oleh memertelaaken sifate munafikin lan kafirin lan kamilin maka nuli kersa Allah subhanahu wa ta'ala animbali ing mutlake menungso. Setelah selesai menyebutkan, menjelaskan sifatnya orang mukmin yang sempurna, muttaqin, ya orang yang sifatnya munafikin dan kafirin yang sempurna, maka Allah berkehendak untuk memanggil seluruh manusia. Lan iya wong telu kang wus tinutur, termasuk 3 orang yang sudah disebutkan itu. Krono arah kerso paring perintah subhanahu wa ta'ala marang kawulane kabeh kelawan umum, kelawan perintah taklif lan ta'rif. Ya, 3 orang tadi, karena orang manusia itu ada 3 tadi, mukmin kamil,
kafir kamil, lalu munafik di tengah-tengah. Mukmin yang mukmin yang benar-benar mukmin, kafir yang benar-benar kafir, lalu ada yang di tengah-tengah. Maka ketiganya itu diberi perintah umum, yaitu taklif, beban keagamaan, ya, dan ta'rif, pengetahuan. Oleh nimbali lan oleh ndawuhi ora kelawan nganggo lantaran Rasul, balik kelawan musyafahah dhewe. Jadi Allah mengundang mereka dan memberi perintah tidak melalui Rasul, tapi langsung berbicara kepada orang-orang itu, ya, melalui Al-Quran. Krono arai ngena-enakaken atine kawulane kabeh lan nyenengaken itu. Krana manungsa iku terkadang nalikane diperintahi bendarane kelawan lantaran utusan, mongko terkadang abot. Jadi Allah itu ingin mengenakkan hatinya hamba-hambanya, ingin kalau sekarang istilahnya memanusiakan, mungkin begitu ya, menghargai manusia supaya mereka merasa diwongke, mereka dianggap sebagai orang yang bermartabat, mungkin begitu. Karena kadang-kadang manusia itu kalau diperintah oleh tuannya dengan melalui utusan, ya, kadang-kadang merasa berat hati paling tidak. Mongko tatkalane den timbali bendarane dhewe lan den dawuhi bendarane dhewe tanpa lantaran utusane, mongko dadi seneng kawula kabeh lan terengginas kawula kabeh lan dadi miturut kawula kabeh krana saking bungae lan demen marang bendarane. Ya, sebaliknya nanti kalau hamba itu diperintah langsung tanpa utusan, maka lalu menjadi senang dan terengginas itu mungkin bersemangat, mungkin begitu ya. Cepat gitu artinya. Jadi lalu mengikuti perintah dari itu karena saking gembiranya dan karena suka kepada tuannya. Ya, seringkali kita begitu, kalau diperintah langsung oleh pimpinan itu berbeda rasanya daripada kalau melalui utusan. Lan malih dadi anuduhaken mulyane umat Muhammad, dan juga dengan perintah langsung itu menunjukkan kemuliaan umat Muhammad. Mongko sarehne mengkono, mongko dadi ngendika Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, tapi karena ini sudah waktunya untuk berhenti, maka lanjutannya akan kita baca besok insyaallah. Sekali lagi saya mengundang saudara-saudara untuk mengajukan pertanyaan jika ada yang mau bertanya. Sebenarnya ada pertanyaan satu lagi, tapi saya lupa tadi, tidak ada satu pertanyaan yang belum saya jawab saat ini, besok akan saya jawab insya Allah. Dan sambil menunggu kalau ada pertanyaan lain dari orang lain atau dari orang itu lagi yang bisa sekaligus saya jawab besok. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhirin bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.